Di Aceh mulai ramai aksi demo menuntut pemerintah pusat tetapkan status bencana nasional. Mereka turun ke jalan, berorasi hingga long march di jalan lintas Medan Banda Aceh. Sementara itu jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Total korban jiwa mencapai 1.053 orang. Selain korban meninggal, BNPB mencatat 200 orang masih hilang dan 60.440 jiwa mengungsi. Koalisi sipil dan mahasiswa turun ke jalan menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Masyarakat Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, GARAB, turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di Kecamatan Madat. Aksi tersebut dilakukan dengan long march di jalan lintas Medan Banda Aceh. GARAB menilai dampak bencana, khususnya di Aceh, telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Dalam tuntutannya, GARAB meminta Presiden Prabowo Subianto turun, langsung melihat dampak bencana dan kerusakan yang terjadi di Aceh. Kondisi ini bukan lagi bencana lokal, tetapi sudah mencapai skala yang sangat luas dan berdampak lintas provinsi, sehingga memerlukan penanggulangan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh oleh pemerintah pusat. Para demonstran menilai bantuan logistik yang disalurkan pemerintah daerah di seluruh provinsi Aceh sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerusakan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, mulai dari hilangnya tempat tinggal, lahan pertanian, hingga sumber penghidupan masyarakat kecil. Dalam aksinya, GARAB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penetapan status bencana nasional, paling lambat 16 Desember 2025. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat menginstruksikan BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait untuk melakukan penanganan darurat secara terpadu, termasuk pengiriman tambahan logistik, tenaga medis, alat berat, serta kebutuhan vital lainnya. GARAB juga menuntut pendataan kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi, serta menjamin pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya warga kecil yang kehilangan sumber penghidupan. Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban merespons bencana di Aceh. Kami menegaskan, penetapan bencana nasional bukan hanya kebutuhan administrasi, tetapi kewajiban negara untuk menjamin keselamatan warga. Aceh tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir. Koordinator aksi Aditya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus tanggung jawab moral masyarakat sipil atas krisis kemanusiaan akibat banjir bandang yang melanda Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Aksi damai tersebut diikuti koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Sumatera Environmental Initiative, Solidaritas Perempuan, SP, Aceh, Flower Aceh, Kontra S Aceh, Gerak Aceh, Sekolah Anti Korupsi Aceh, Syedika Saka, Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup, P2LH, Aceh Wetland Forum, Joni AWF, Greenpeace Indonesia, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dari serangkaian tuntutan itu, pemerintah pusat menanggapi dengan menggunakan segala cara agar penyaluran bantuan kemanusiaan serta tanggap darurat secara terpadu dengan mengerahkan personil TNI dan Polri serta alat berat sebagai cara cepat pemerintah pusat dalam menanggapi tuntutan dari beberapa koalisi massa aksi. Namun di lain pihak ada kubu separatis yang memanfaatkan momen itu untuk mengibarkan bendera khas mereka, Bulan Bintang. Hal tersebut memicu kemarahan aparat keamanan TNI Polri karena dianggap mengganggu keamanan saat proses pemulihan pasca banjir bandang Aceh. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun, massa mengabaikan imbauan tersebut sehingga aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. Dalam proses tersebut terjadi adu mulut. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu orang, ditemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazen, dan senjata tajam. Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog,
persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pasca bencana. TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.